hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalang di mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan duka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang telah terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Ia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Mereka datang dengan berita, telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang menyatakan Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati memang benar apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan syarat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap syukur, mengucap berkat, lalu mencamcahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid,
mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Kebangkitan Yesus bukan peristiwa masa lalu, melainkan peristiwa atau pengalaman saat ini dalam hidup kita. Tadi pagi saya bangun dan membaca ini. Saya rasa badan sebagian dan saya pasang lilin di depan patung yang ada di kamar saya. Patung Hati Kudus. Lalu sebelum saya mulai membaca, saya berdoa supaya Yesus pulihkan kesehatan saya. Dan saya berdiam sejenak, lalu kemudian menggerak-gerakkan badan saya. Ternyata rasa sakit di bagian tubuh saya ketika dulu saya menghadapi itu mulai membaik, tidak pegal-pegal, dan saya mulai membaca khotbah Petrus. Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta. Waktu itu hadir para rasul. Dia berkhotbah begitu luar biasa. Inti dari khotbah Yesus adalah hendak membangun dan memulihkan kesadaran orang Yahudi tentang Yesus yang disalibkan. Tidak semua orang Yahudi itu orang jahat, karena banyak dari orang Yahudi itu orang-orang yang percaya kepada Yesus dan hati mereka itu masih dipenuhi oleh rasa takut. Dan ketika Roh Kudus turun, Petrus bangkit dan berkhotbah. Khotbahnya itu hendak menyembuhkan mereka, hendak membebaskan mereka dari rasa takut bahwa kebangkitan Yesus itu telah mengalahkan rasa takut. Kebangkitan Yesus itu menghidupkan harapan mereka. Mereka harus hidup karena rasa takut semua itu sudah kalah. Tidak ada arti Yesus sudah bangkit. Dan seperti itu pula terbukti Yesus yang bangkit itu menemui kedua murid dalam perjalanan pulang ke kampung Emmaus. Mereka juga putus asa, harapan mereka lenyap
bahwa Yesus yang mereka anggap untuk menjadi pemimpin yang secara politik akan membebaskan mereka dari penjajah, ternyata dibunuh dan disalibkan. Mereka tidak tahu bahwa Yesus itu sedang berbicara dengan mereka. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka mereka bertanya kepada Yesus, mereka pikir dia orang asing. Apakah engkau salah satu orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi belakangan ini? Dan Yesus menjawab, bertanya kepada mereka, apakah itu? Dan Yesus menjelaskan isi kitab suci tentang dirinya. Dan saat itu secara diam-diam mereka merasa bahwa hati mereka berkobar-kobar ketika Yesus menjelaskan isi kitab suci. Dan mereka berjalan terus sampai di ujung perjalanan mereka, Yesus hendak melangkah. Mereka menahan dia, tinggal bersama kami karena hari sudah menjelang. Mata mereka mulai terbuka ketika Yesus memecah-mecahkan roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka. Kenangan akan perjamuan malam dengan Yesus hidup kembali dan mereka mengenal Yesus. Tetapi seperti dikatakan oleh Kitab Suci, saat itu dia lenyap dari hadapan mereka. Apa yang bisa kita renungkan? Yang pertama, bahwa kebangkitan itu bukan sebuah peristiwa masa lalu, bukan satu ajaran yang kita baca di dalam Kitab Suci, tetapi sebuah pengalaman masa kini tentang hidup kita. Bahwa dia yang bangkit mengalahkan ketakutan dan menyembuhkan luka-luka batin kita. Rasa sakit seperti saya ngomong bahwa saya rasa bangsa tidak betul. Sekarang tidak ada pegel-pegel. Kan tadi pagi saya sudah pasang di depan dia. Jadi pengalaman akan kebangkitan bukan peristiwa masa lalu, tapi peristiwa masa kini dalam hidup kita pribadi, keluarga dan masyarakat kita. Iman kebangkitan itu harus kita wujudkan dalam kehidupan yang nyata, kehidupan kita pribadi. Kita mesti menghidupi semangat kebangkitan ini dengan saling memaafkan dalam keluarga. Kalau kita saling memaafkan, banyak orang yang sakit. Dan yang sakit itu adalah bisa juga istri, bisa juga suami, bisa juga anak, bisa juga tetangga kita. Jadi mari kita menghidupkan pengalaman ini di masa kini dalam hidup kita pribadi. Kita mesti saling menyembuhkan, saling memaafkan. Dengan demikian, kita mengalami Pentakosta kecil dalam hidup kita. Pentakosta peristiwa Kudus turun atas para rasul. Ketika kita memaafkan saat itu, Allah sedang menyembuhkan luka-luka batin kita, rasa sakit kita. Dan saat ini kita mendengar ada perang di Armara. Dan saat itu usuk pindahkan saya ke perang. Di sana ada perang. Perang itu menakjubkan. Nah, bertanya kenapa baru 2 tahun harus tinggal dan pindah di tempat yang ada perang. Dan ini kita mengerti, memahami panggilan kita di dalam setiap peristiwa hidup di mana kita diutus. Mari kita kembali ke tengah keluarga di dalam kehidupan kita yang biasa setiap hari dan mengalami bahwa Yesus yang pasti sedang hadir.
kita mau mewujudkan kebangkitan Yesus yang saling mengampuni, membangun persaudaraan di tengah perbedaan agama, perbedaan suku, membangun kembali, menyembuhkan persatuan yang terluka dalam keluarga, dalam hubungan dengan tetangga kita, kembali hadir di tengah komunitas pastor dan kita, untuk berjumpa dengan saudara-saudara yang adalah tubuh Kristus yang hidup dan pastor. Dia hadir dalam tubuhnya, yaitu gereja, umat Allah yang ada di komunitas pastor. Kalau kita hadir, kita berjumpa dengan dia. Dan kita saling menyembuhkan, saling Tuhan